Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Islam bersama Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin. Telah hadir bersama kita Ustadz, jauh ini datangnya saya, Ustadz Subur Santoso Dari Palembang. Jauh dari Palembang. Dari Palembang. Sinilah. Kalau jalan kaki jauh, kalau kendaraan parah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taib Ustadz Subur Santoso, seputar materi kita hari ini Ustadz, ada sahabat atau teman-teman tuh yang ngeluh Ustadz, aku nih ngapalah nih berdoa terus ya Pak, kayaknya tak makbul doa nih. Ustadz, kadang sama juga, ada kadang kita berdoa ya Allah, ada belum terkabul, apa mungkin belum bayar Ustadz ya? Belum. Ya penting doanya bagus-bagus, namun doanya anaknya mungkin tak terkabul Ustadz ya? Siap. Jadi sahabat LDB dimanapun anda berada, ada sebagian kita yang berdoa ternyata belum terkabul, atau mungkin sebenarnya bukan tak terkabul, belum baik, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tapi dengan cara yang lain. Nah, inilah yang akan menjadi materi kita pada hari ini, seputar tentang mengapa doa kita belum terkabul, atau dibalik boleh juga Ustaz ya. Doa aku belum terkabul, ngapunian. Baik, pada Ustadz Subur Santoso, pada Ustadz kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat LDMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dari apa yang disampaikan tadi Ustaz, salah satu ikhtiar batin manusia adalah berdoa. Jadi kalau kita katakan ikhtiar zohir kita adalah memenuhi apa-apa yang akan kita cita-citakan itu dengan cara melakukan perbuatan yang menuju ke situ. Tetapi tidak kalah penting adalah usaha batin. Karena yang dikatakan takdir baik itu buah hasil dari usaha dan doa. Tapi tidak sedikit Ustadz di antara kita juga yang siang malam berdoa, tapi belum juga dikabulkan Tuhan. Nah, ini kalau kita berbicara masalah akidahnya, tidak sedikit orang yang mengeluh. Dia mendengar para penceramah membacakan ayat, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku kabulkan, kata Tuhan. Tapi mungkin hatinya menggerutu, seolah-olah menyalahkan ayat. Ini ayat tidak benar, seolah-olah seperti itu kan. Padahal itu adalah ayat Al-Quran yang mutlak akan kebenarannya. Sedikit di antara kita itu yang justru introspeksi, mengapa ini belum dikabulkan. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hati seperti ini, tentu kita mengambil kata-kata hikmah yang keluar dari orang yang ahli hikmah. Karena doa ini memang pokok juga Ustadz. Jadi ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi semakin banyak kita berdoa, itu adalah perbuatan ibadah. Jadi tidak sia-sia. Bahkan ada orang yang memang berdoa jadi masalah makbul dia tidak memikirkan. Penting adalah dia
berdoa, karena setiap berdoa tercatat sebagai amal ibadah. Ini luar biasa orang seperti ini, tidak gampang, karena kita ini mengangkat tangan berdoa di hadapan Allah itu karena benar-benar punya hajat, pengen amalnya sedikit, doanya banyak. Gitu kan. Beda dengan orang-orang yang mencintai Allah, memuji Tuhan, beramal, berzikir dan sebagainya, doanya sedikit. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Ustaz, mengapa? Jadi kita ambil di dalam, misalnya termaktub di dalam Hayatul Qulub, itu menceritakan bahwa pernah datang pada orang Imam Ibrahim bin Adham. Jadi ketika Imam Ibrahim berjalan-jalan di kota Basrah, ini bedanya orang-orang dulu dengan kita. Orang menyetopkan para ulama itu bertanya, ya Imam, bukankah engkau pernah mengatakan bahwa doa kepada Allah pasti akan dikabulkan, tetapi siang dan malam kami berdoa, nasib kami belum berubah. Begitu. Kalau di kita menyetopkan orang di pasar itu tagih hutang. Itu di kita. Itu jadi ditanyakan di situ. Ketika itu juga Imam Ibrahim khawatir kalau orang-orang ini menyalahkan Al-Quran. Jadi diberitahukanlah. Kata Imam Ibrahim, ya ahlal Basrah, ma tasqulubukum fi asyrati asya fa kaifa yustajabu du'aukum. Begitu. Jadi kata Imam Ibrahim, hati kita, hati kamu, kalian itu telah mati oleh 10 perkara. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa? Di situ. Jadi beliau menyampaikan ini agar kita itu introspeksi, begitu. Jadi bukan ayat Al-Qur'annya yang salah, tapi diri kita yang belum memantaskan. Gitu. Maka beliau merinci dari 10 itu, yang diantaranya yang pertama kata Imam Ibrahim, arabtumullah walam ta'uddu haqqah. Kita ini merasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak beramal. Itu catatannya. Kan di antara pokok Allah ciptakan kita di dalam Al-Quran itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar beribadah kepada Allah. Jadi tugas pokok kita itu sebenarnya beribadah. Nah, makna beribadah ini memang luas. Tapi kebanyakan kita ini ingat kepada Allah hanya di kala susah. Di kala senang lupa. Nah, di situ bagaimana kita mau memantaskan diri di hadapan Allah? Maka ketika Allah itu, mungkin Allah juga Subhanahu wa ta'ala pengen melihat kita merengek di situ. Siapa sih yang bisa membantu kita kalau kecuali Allah? Wajar jika doa kita itu Allah tahan pending, karena kita ingatnya hanya kala susah. Makanya baiknya kita ini banyak-banyak ingat dengan Allah kala senang, agar ketika susah pun Allah Subhanahu wa ta'ala cepat mengabulkan permintaan kita. Kalau hanya susah maka wajar, seperti kita juga. Orang itu bagaimana caranya agar dia mengingat kita? Susah terus, biar ingat terus. Gitu. Jadi ketika kita ingat kepada Allah di kala senang, insya Allah di kala susah pun Allah akan mengingat kita. Maka ini dalam sejarah seperti kejadian Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, karena waktu senang Nabi Musa ingat kepada Allah. Nabi Yusuf, bagaimana Allah tolong dari dibuang para saudaranya. Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pembakaran, karena Nabi Ibrahim ingat kala senang. Maka ketika kita senang ingat kepada Allah, insya Allah kala susah pun Allah ingat kepada kita. Jadi jangan sungkan-sungkan beramal, menyesuaikan diri kita, amal kita di mana. Dan yang kedua kata Imam Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'an walam ta'malu. Kita ini senantiasa membaca Al-Quran, rajin,
walam ta'malu bih, tapi tidak beramal, tidak mengamalkan apa yang disuruh oleh Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita sholat, jangan lalai. Kita hampir-hampir saja ketinggalan. Asar misalnya Ustaz, jam 3 kurang, kita sholat jam 6 kurang 3 misal. Maka ketika Al-Quran menyuruh kita berbalik, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan? Terkadang justru kita menentang apa yang suruh Al-Quran. Kita mengaji berbagai lagu, ada bayati, ada nawa, itu kan, ada jiharka, orang-orang mengaji dengan berbagai macam, tetapi isinya kadang-kadang menentang. Amal kita justru menentang Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita menyantuni anak yatim, kita justru menilap sedekah anak yatim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang kedua. Dan diantara yang ketiganya adalah idda'aitum hubba rasulillah wa taraktum sunnatah. Kita mengaku bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah, tetapi sunnah-sunnah Rasul banyak kita abaikan, kita tinggalkan. Jadi padahal seseorang yang mengaku cinta semestinya bangga ketika mengikuti. Banyak di antara kita seperti itu, karena sunnah Rasul yang kita anggap dan yang kita umbar itu menyesuaikan selera nafsu kita, seolah-olah itulah sunnah Rasul, padahal bukan sedikit sunnah Rasul. Minta maaf Ustaz, ketika orang berbicara masalah poligami, seolah-olah itu menyudutkan, inilah hanya senang sekali membahas masalah itu. Kan banyak yang lain, tahajud, rawati, puasa gitu, banyak. Tapi ketika membahas seperti ini, orang tertawa, terbahak-bahak, seolah-olah menjadi dalil utama untuk melakukan sunnah. Jadi tidak seperti itu juga. Maka ketika kita mengaku Rasulullah SAW, ada hal-hal sunnah yang kita lakukan, yang mudah-mudahan itu tidak berat bagi kita melakukannya, dan itu mudah-mudahan rutin. Karena orang yang diangkat menjadi wali itu bukan karena amalan wajib. Amalan wajib adalah hal-hal yang menyebabkan kita wajib melakukannya, tetapi sunnah yang kita lakukan karena dorongan kecintaan kita dengan agama ini, dengan Rasulullah SAW. Itu Ustaz, baru 3 di antaranya. Insya Allah 7 akan kita bahas di season yang kedua, dari kendala mengapa doa itu belum terkabul. Mudah-mudahan dari 3 ini kita sudah bisa introspeksi agar doa-doa kita, apa yang kita harapkan, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat LDMI, para pendengar sekalian yang berbahagia, demikian di antara penyebab-penyebab terhalangnya atau mungkin belum terkabulnya doa kita. Jadi ini masih fat satunya. Nanti silakan sahabat LDMI ditunggu untuk lanjutan materi kita pada hari ini. Di antara penyebab atau belum terkabulnya doa kita, nanti akan ada sambungan Ustaz ya. Bagi sahabat LDMI yang mau menonton dari awal, silakan diputar kembali di akun YouTube LDMI Lembaga Dakwah Mahadizuddin. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua, sekaligus menjadi motivasi kita ya untuk terus selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya doa itu akan Allah kabulkan, tapi mungkin sesuai dengan kebutuhan kita dulu. Lemaknya Ustaznya berdoa terkabul, doa terkabul. Siapa gitu ya? Ya, mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan dan kita harapkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat LDMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian Islam kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau pahala? Subscribe ya. Mau pahala? Subscribe ya.